Halo Sobat Tekno, di sini sekarang kita akan belajar bagaimana cara dan apa saja yang perlu dicek ketika kita akan membeli iPhone second, baik itu iBox maupun Inter. Nah ini tujuannya biar kalian semua ini gak ketipu ya sama seller nakal. Nah buat kalian yang lagi pengen beli iPhone second nih, nah yuk dengerin baik-baik, let's go. Untuk yang pertama, kita perlu mengecek fisik si iPhone terlebih dahulu, baik dari sisi samping, sisi depan, dan sisi belakang. Sebenarnya fisik menurut Mimin ini sih nomor sekian ya Sobat Tekno. Karena namanya iPhone second, pasti udah nggak semulus barang BNIB atau barang new inbox. Jadi ya dimaklumi aja Sobat Tekno kalau si iPhone ini ada lecet-lecet tipis. Nah jangan lupa untuk cek lebih detail lagi pada saat pembelian. Nah, untuk yang kedua, kita cek LCD Sobat Tekno. Cek LCD itu banyak macamnya. Pastikan LCD tidak ada scratch atau goresan, bebas dari white spot, bebas dari black spot atau bercak hitam, bebas dari shadow, dan cek responsivitas LCD-nya Sobat Tekno. Nah, untuk tahu bebas dari white spot, Sobat Tekno bisa pergi ke catatan atau background kosong lalu mengubahnya ke mode gelap. Sobat Tekno, kalian juga bisa cek menggunakan background warna merah, hijau, biru, dan gelap. Sedangkan untuk mengetahui bercak hitam atau black spot, Sobat Tekno bisa menggunakan background warna cerah, misalnya putih. Nah, kita juga bisa mengeceknya dengan kita coret-coret saja Sobat Tekno, kita lihat LCD ini berfungsi normal atau tidak. Untuk mengecek responsif tidaknya LCD bisa dicek pakai Assistive Touch. Nah, Assistive Touch ini bisa Sobat aktifkan di pengaturan iPhone yang udah Mimin contohkan nih sekarang. Nah, setelah kita aktifkan, kita coret-coret aja ya. Nah, biasanya kalau Assistive Touch tidak responsif, maka Assistive Touch ini tidak akan mengikuti gerakan tangan kita. Sobat Tekno, tips dari Mimin, hindari LCD KW yang tidak ori ya Sobat Tekno. LCD yang sudah pernah ganti biasanya ada tulisan notifikasi, pesan layar penting komponen tidak dikenal di tentang ponsel iPhone. LCD yang sudah pernah ganti juga menjadi salah satu penyebab Face ID off dan True Tone off. Jadi kalau ada seller yang bilang True Tone off karena habis update, itu salah besar ya Sobat Tekno. Karena jelas iPhone tersebut sudah pernah ganti LCD Sobat Tekno. Next. Selanjutnya adalah cek email. Untuk melihat email iPhone ada dua cara. Yang pertama, ketik bintang pagar 06 pagar. Dan yang kedua, bisa ke setting tentang ponsel, lalu scroll paling bawah. Tapi kalian juga bisa lihat email HP kalian di box HP. Jika emailnya hanya satu, maka iPhone itu single SIM. Tapi kalau dua email, berarti iPhone itu dual SIM. Sobat Tekno perlu tahu kalau iPhone dual SIM biasanya terdiri dari satu SIM fisik dan satu eSIM atau electronic SIM. Jadi, Sobat Tekno jangan bingung lagi kalau slot di SIM tray hanya satu kartu saja. Email biasanya jadi hal yang paling sensitif sejak ada kebijakan dari pemerintah tentang pemblokiran email iPhone Inter. Biar Mimin jelasin dulu ya Sobat Tekno. iPhone itu ada 3 macam. Yang pertama iPhone Inter, yang kedua iPhone Inter Bea Cukai, dan yang ketiga ada iPhone resmi Indonesia. iPhone Bea Cukai bisa dicek emailnya melalui website resmi Bea Cukai. Jadi Sobat Tekno cuma perlu ketik ulang email di web tersebut. Sedangkan iPhone resmi Indo bisa dicek di web Kemenperi. Selanjutnya yaitu cek versi iOS iPhone, model number, dan serial numbernya. Versi iOS diusahakan versi yang terbaru ya Sobat Tekno. Hal ini untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, terutama HP Inter yang tidak terdaftar, karena bisa-bisa email terblokir ketika update iOS. Setelah itu, cek model number iPhone. Berdasarkan model number iPhone ada 2. iPhone resmi Indo dengan kode PA-A dan SA-A itu adalah toko iBox, dan ID-A adalah Digimap.
Selain itu ada iPhone resmi intern dengan model number selain yang sudah disebutkan tadi. Biasanya ada LLA, ZPA, dan lain-lain. Next, cek serial number di Apple Coverage untuk melihat tanggal aktivasi iPhone atau pembelian dan keaslian dari iPhone tersebut. Jika serial numbernya tidak ditemukan, bisa jadi iPhone tersebut KW atau palsu. Walaupun case seperti ini jarang ditemukan ya Sobat Tekno. Next. Setelah Sobat Tekno cek iOS dan serial number, yang harus dilakukan selanjutnya yaitu perlu mengecek fungsi HP. Sekarang, kita cek speaker bawah dan atas dari iPhone ini. Sobat Tekno bisa cek dengan nada dering atau play musik untuk speaker bawah, sedangkan untuk speaker atas, Sobat Tekno bisa cek melalui telepon. Fungsi selanjutnya yang perlu dicek, Sobat Tekno bisa cek kamera, baik itu kamera depan maupun kamera belakang. Tips ini dari Mimin, coba arahin kamera ke background polos, misal tembok putih. Tips ini untuk melihat ada noda atau masalah dari kamera. Jangan lupa juga Sobat Tekno cek flash HP, mode portrait, dan video. Bisa juga Sobat Tekno mainkan zoom in dan zoom out kameranya. Selamat mencoba! Selanjutnya untuk Sobat Tekno bisa mengecek fungsi dari mikrofon. Sekedar info, mikrofon di iPhone itu tidak hanya satu, melainkan ada 3. Yang pertama adalah mikrofon bawah, yang kedua mikrofon atas, dan yang ketiga itu mikrofon kamera yang ada di belakang. Nah, untuk Sobat Tekno bisa cek satu persatu. Untuk mikrofon bawah, Sobat Tekno bisa cek pakai perekam suara. Untuk mikrofon atas, bisa dicek menggunakan telepon, dan yang ketiga, mikrofon kamera bisa dicek melalui video kamera. Untuk yang selanjutnya, Sobat Tekno bisa mengecek Face ID. Face ID ini adalah bagian penting dari iPhone. Karena kalau udah iPhone ini Face ID-nya off, itu juga menjadi nilai minus yang sangat besar bagi iPhone. Karena Face ID ini juga mempermudah kegiatan kita sehari-hari di iPhone, misal unlock banking, unlock touchscreen, dan lain-lain. Selain Face ID, Sobat Tekno bisa mengecek fungsi yang lainnya, seperti fungsi Wi-Fi, fungsi data seluler, dan fungsi dari Bluetooth. Nah, jika Wi-Fi atau Bluetooth atau data seluler ini tidak berfungsi, maka ketika kita mengklik icon-icon yang ada di video ini, dia tidak akan berwarna biru, tapi dia akan berwarna abu-abu seperti hotspot pribadi. Maka, kalau udah kayak gitu, itu jadi minus lah Sobat Tekno. Selanjutnya adalah kita bisa mengecek kesehatan baterai dari iPhone ini. Baterai dalam iPhone itu bisa dibilang penting dan tidak penting ya, Sobat Tekno. Karena baterai ini mempunyai umur tersendiri. Jadi jangan terlalu berharap jika iPhone memiliki kesehatan baterai yang tinggi sedangkan pemakaiannya sudah lama. Jika ingin membeli kesehatan baterai yang tinggi, maka beli iPhone yang series terbaru. Next. Selanjutnya kita akan mengecek sensor proximity dari iPhone ini. Fungsi dari sensor proximity ini adalah ketika kita menelpon teman atau sahabat atau siapapun,
Nah, di sini layar itu akan mati sendiri, Sobat Tekno. Ini berfungsi untuk mengurangi sentuhan ketika kita melakukan telepon yang ada di telinga kita. Sensor ini juga salah satu sensor yang penting ya, Sobat Tekno. Jadi, patut dipertimbangkan ketika kita membeli iPhone second. Next. Nah, setelah kita mengecek sensor proximity tadi, maka sekarang kita akan mengecek sensor cahaya dari iPhone ini. Teman-teman bisa mengeceknya dengan cara mengarahkan senter ke HP ini. Nanti, sensor cahaya akan merespon keterangan yang diberikan oleh senter tersebut. Bisa dilihat, Sobat Tekno di video ini, kecerahan naik secara otomatis tanpa kita sentuh. Hanya karena kita arahkan cahaya senter ke HP tersebut. Fungsi dari sensor cahaya ini adalah ketika kita di luar, maka HP ini akan mengatur cahayanya sendiri atau brightness-nya sendiri. Jadi ini juga salah satu sensor yang penting untuk dipertimbangkan ketika kita membeli iPhone second, teman-teman. Jika cara yang pertama gagal, maka kita bisa menggunakan cara yang kedua, Sobat Tekno. Cara yang kedua adalah mengaktifkan kecerahan otomatis yang ada di pengaturan iPhone ini. Caranya, kita pergi ke kecerahan otomatis, lalu kita nonaktifkan terlebih dahulu, lalu kita turunkan brightness-nya ke paling gelap, lalu kita aktifkan lagi, Sobat Tekno. Nah, maka kecerahan akan berubah sendiri. Next. Nah, selanjutnya ini adalah cara cepat atau otomatis untuk mengecek HP iPhone. Dengan cara, Sobat Tekno bisa download Dr. Phone Plus di App Store. Jadi, buat Sobat Tekno yang awam atau lagi malas buat ngecek iPhone, pakai aplikasi ini juga bisa dan lebih praktis. Jadi kita tinggal nunggu aja. Kita langsung play aja ya, dan kita tunggu. Di sini fungsi yang normal akan berwarna biru, Sobat Tekno. Sedangkan untuk yang bermasalah atau tidak berfungsi normal akan berwarna merah. Untuk videonya Mimin cepetin ya, Sobat Tekno, karena agak lama jadinya kita percepat saja. Nah, sekarang pengecekan sudah selesai, Sobat Tekno. Di sini bisa dilihat hasilnya ada yang berwarna biru dan merah. Sesuai yang sudah dijelaskan tadi, yang biru artinya normal, sedangkan yang merah artinya bermasalah. Tapi Sobat Tekno jangan terlalu cepat membuat keputusan.
Karena fungsi yang hasilnya merah belum tentu bermasalah. Sobat Tekno bisa mengeceknya kembali dengan cara klik lingkaran merah tersebut lalu tes ulang. Jika hasil tetap merah, maka bisa dipastikan fungsi tersebut bermasalah. Baik Sobat Tekno, itu tips dari Mimin kalau kalian mau beli iPhone second. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa like and subscribe. Bye-bye.